Di video kali ini, kita tidak sedang membahas siapa yang paling pintar berbicara, dan juga bukan tentang siapa yang paling kuat mempertahankan keyakinannya. Yang sedang diuji di sini hanya satu hal. Apakah kebenaran itu benar-benar dijaga, atau justru mulai ditawar-tawar? Karena ketika sebuah keyakinan masih berdiri lurus, ia tidak butuh banyak penyesuaian. Ia tidak perlu berubah arah setiap kali ditekan. Dan yang paling penting, ia tidak akan pernah bertabrakan dengan prinsip dasarnya sendiri. Tapi ketika dalam satu sisi kita diperintahkan untuk berkata jujur, lalu di sisi lain mulai muncul ruang untuk kebohongan, maka di situ kita tidak lagi sedang berbicara tentang kebenaran yang utuh. Kita sedang menyaksikan sesuatu yang jauh lebih serius, kebenaran yang mulai dinegosiasikan. Dan dari titik inilah, semua kontradiksi itu perlahan akan terbuka. Silakan Bang, apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Itu tadi tuh yang bahasa Ustadz tadi itu, yang masalah hakim tadi itu kan betul itu. Kau aja yang nggak pandai mentelaahnya. Hakim yang mana sih? Yang tadi Ustadz tadi ada ngomong masalah hakim, masalah kebaikan dari kebaikan. menggosip Menggosip boleh, bagi yang sudah mualaf boleh gosip. Contohnya Rudi Iskariot. Beda. Saya balikin dulu. Beda. Sebentar, saya tunjukkan dulu ayatnya kepada Anda ya. Saya tunjukkan. Kita tampilkan ayatnya. Mana teman ayat gosip? Ada aja kau ini. Oke, baik. Pertanyaan saya. Hai orang-orang, boleh saya berbicara, Pak? Boleh saya berbicara? Boleh. Oke. Apakah ini ayat Al-Quran? Ya. Oke, kita baca ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Pertanyaan saya, di sini diperintah untuk berkata yang benar atau yang bohong? Yang benar. Yang benar. Nah, masalahnya dengan yang tadi itu adalah begini. Al-Quran memerintahkan kalian untuk beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, yakni Taurat dan Injil. Al-Quran datang bukan mau menyalah-nyalahkan Taurat dan Injil, melainkan untuk membenarkannya. Tetapi pada prakteknya di lapangan, kalian umat muslim tidak percaya dengan Al-Quran ini. Yang kalian percaya adalah kitab ini. Perhatikan, kitab ini. Apa dikatakan di sini? Nih hadisnya ya. Nih, kelihatan hadisnya? Kelihatan? Sahih Muslim. Apa di sini dikatakan? Perhatikan, telah menceritakan bla 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 bla. Kita baca isinya saja. Sesungguhnya saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya berdusta atas namaku tidaklah sama dengan berdusta atas nama seseorang. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia menempatkan tempat duduknya dalam api neraka. Nah, di dalam hadis yang hadisnya bukan ini, sebentar ya. Kau sebentar. Nggak komitmen kau dengan apamu. Ya, dengan tenang, sabar. Kau gini aja lah, aku balikkan aja lah sama kau. Beda penerjemahan itu. Betul kata Ustadz itu, beda. Oke, sekarang saya tunjukkan ya. Bahasa Arab tunjukkan kau bacanya. Oke, ini hadisnya. Saya tadi salah tunjuk. Ini hadis yang saya maksud. Ya, yang atas tuh kau pandai nggak baca ayat Al-Quran tuh? Lomba baca huruf Arab. Lomba baca huruf Arab lagi. Bukan lomba, kau baca aja Oke, sekarang pertanyaan saya. Apakah terjemahannya ini salah? Apakah terjemahannya ini salah? Kalau masalah penerjemahan itu memang udah ada dalam apa ini. Oke, apakah salah terjemahan ini? Ya coba baca coba. Oke, kita bacakan. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah termasuk pendusta, yaitu mereka yang mendamaikan perkara di antara manusia sehingga mereka berkata baik atau menyampaikan sesuatu yang baik. Abu Isa berkata, ini adalah hadis yang sahih atau hadis yang sahih. Perhatikan, hadisnya banyak ini, bukan cuma 1 2. Ya.
Jadi kedustaan itu tidak halal kecuali pada 3 hal. Seorang suami yang berbicara terhadap istrinya agar ia ridho padanya, kedustaan pada peperangan, dan kedustaan yang dilakukan dalam rangka untuk mendamaikan manusia. Mahmud berkata dalam hadisnya, tidak boleh berdusta kecuali 3 perkara. Ini adalah hadis hasan. Kami tidak mengetahuinya dari hadis Asma kecuali dari hadis dan seterusnya. Artinya apa? Artinya di dalam agama Islam dibolehkan berdusta di dalam 3 perkara. Contohnya adalah dalam hubungan suami istri. Contoh, suami kawin lagi, boleh berdusta kepada istrinya, "Mama, aku tidak kawin lagi." Itulah singkatnya mindset itu. Itulah singkatnya mindset. Saya. Anda berkata bahwa itu kata saya. Kita artikan ya dalam, kita ambil yang kata peperangan aja lah, nggak salah suami istri tadi. Lah, yang suami istri saja, yang suami istri saja. Kan 3, berarti boleh pilih terserah. Saya pilih yang suami istri. Oke, pertanyaan saya. Oke, ini sekarang. Pertanyaan saya, boleh nggak suami berbohong kepada istrinya? Dalam hal apa? Nah, Dalam hal supaya membuat keutuhan rumah tangga. ya kalau bisa jangan sampai ada kebohongan dalam rumah Ya, tangga. menurut hadis ini boleh nggak? Nah, ya mana ada hadis yang membolehkan? Baik, saya baca lagi. Saya baca lagi. Anda tidak menyimak. Ada yang baca sekarang, gantian ada yang baca. Tunggu. Bentar, ada yang baca sekarang, ada yang baca. Nih, perhatikan. Nah, Kedustaan itu coba baca. udah aku yang baca, aku yang juga yang menerjemahkan nanti untuk kau. Kedustaan itu tidak halal kecuali bagi 3 hal. Seseorang suami yang berbicara terhadap istrinya agar ia ridho padanya, kedustaan apa? Yang ini saja dulu, satu-satu Kedustaan aja dulu. pada, Boleh nggak suami berdusta pada istrinya agar dia ridho? ya ridho dalam arti apa ini sekarang? Baik, Nah, kita ambil ada contohnya. terjemahnya. Itulah Baik, gunanya. kita ambil contohnya dari Ustadz. Kita ambil contohnya dari Ustadz. Tenang, kita ambil contohnya dari Ustadz. Dari apa? Nah, coba. Ya. Jujur Perhatikan. aja kok sulit kali, tinggal jawab Iya, aja. tenang ya. Nih, Kau nggak tenang, kau bingung udah, Baik, tak kemana-mana, baik. kau kaji. Jadi sekarang gitu aja, nggak masalah. oke, kita tunjukkan nggak apa-apa. Ribut. Kita tunjukkan hadisnya. Tenang. Apakah boleh berdusta di dalam 3 hal? Dan contoh berdustanya suami istri. Itu nggak betul. Gimana? Berdusta kepepet itu nggak boleh dalam konteks diskusi lintas agama. Kepepet itu nggak boleh kita pakai. Nah. Kenapa? Itu kan bahasanya bahasa pasaran itu, boy. Nggak perlu. Itu Anda kan orang agama. Kita pun maaf saya bukan orang agama, tapi kan kita kan masih tahu lah. Baik, saya bacakan ya. Masa Bacakan. Ini loh, Pak. Sebentar, Bang. Nah. kepepet diskusi apa? Boleh nggak? Coba dengerin dulu ya, dengerin Bang, dengerin. Makanya kalau saya ngomong nih, ini kita kasih Ustadz ceramah nih. Abdul Somad ya. Iya, ini kesayangan saya nih. Nah, coba. Bang, kalau Anda ngomong, saya ngomong, siapa yang mendengar? Iya, ngomong lah. Boleh nggak saya ngomong ini? Perhatikan. Boleh bohong dalam 3 perkara. Yang pertama, buka dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Muhyiddin Zakaria Abu Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Yang pertama, mendamaikan orang yang sedang bertikai berkelahi. Si A dengan si B berkelahi. Dia datang ke rumah. Nah, dengar nih, Edis. Saya tengok si A datang ke rumah Ustaz. Iya. Ada dia menceritakan tentang aib-aib saya. Satu aib pun tak ada. Maksudnya, satu ada, 100 ada. Nah, padahal ada. Sebab kalau saya katakan dia tadi menceritakan, saya namam, la yadkhulul jannata namam.
Tak masuk surga orang yang membawa-bawa cakap-cakap si B tentang si A disampaikan, maka berkelahi orang. Kita boleh tidak jujur dalam masalah. Untuk Ya, makanya saya bilang, kalau ada beda mazhab, kalau ada beda perkara, harus berdusta. Ah, nggak apa-apa, Nabi sholat begitu juga harus boleh. berdusta. Sebentar, saya lanjutin lagi. Dengar. Lanjut. Ini kita bahas. Dengar dulu, Bang. Dengar, biar kita selesaikan. Edis. Deminya ada loh, Bis. membelikan dari Jakarta. Edison. Dengar nih. Sini tak ada. Yang ketiga kepada istri. Balik tuan dari Yogyakarta membeli Jakarta Batik. Sampai di Brunei Bandar Sribegawan. Ini batik abang belikan dari Jakarta. Masya Allah, batik ini. Seumur hidup saya belum pernah menengok batik. Maksudnya, belum pernah menengok batik seburuk ini. Maka pada saat itu dia sedang bukan bohong, dia sedang membahagiakan. Oke, baik. Boleh ya bohongin istri ya? Baik. Kita kasih contoh. Perhatikan. Dengar. Nih, ini sekarang dengar nih. Satu, ketika perang. Kedua, kita mengancam jiwanya orang. Dan yang ketiga, berbohong sama istri kalau kawin lagi. Oh iya, enggak susah ya. Orang kawin mana mas? Enggak, padahal lu bujurnya. Propoligo siji, maringono, ini urusan siji, di siji punya istrinya dibohongi, enggak apa-apa. Karena kalau jujur nih, pertumpahan darah ya. Bohong itu hanya boleh dalam 3 hal. Satu, ketika perang. Kedua, kita mengancam jiwanya orang. Dan yang ketiga, berbohong sama istri kalau kawin lagi. Ah, yang ngomong bukan saya. Yang ngomong Ustaz. Jadi bagaimana kalau sebentar Bang. Menurut agama Islam Menurut agama Islam boleh nggak Anda kawin lagi? Boleh. Kalau Boleh. dia mampu, boleh. Oke, Boleh. kalau Anda kawin lagi, Anda sekarang pergi ke Bogor. Sebentar, Anda pergi ke Bogor. Di Bogor Anda di puncak melihat wanita cantik, lalu Anda nikahi dia dengan mahar 10 juta dibayar tunai, nikah selama 5 hari. Boleh nggak? Menambah istri itu bukan Boleh. hanya sekedar materi. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Nah, lalu Anda pulang. Sebentar, lalu Anda pulang ke rumah. Nah, setelah Anda pulang ke rumah, istri sudah pegang-pegang golok. Ditanya, kamu nikah lagi nggak? Kalau Anda jujur, hilang kupingmu 1. Dia udah nenteng-nenteng golok begini. Papa, apa? Papa dari Bogor, puncak Bogor? Iya. Di sana banyak cewek-cewek, papa nikah lagi? Enggak, Mama. Kalau Anda jujur, hilang kuping Anda 1. Pertanyaan saya, boleh sebentar. Boleh tidak Anda bohong di situ? Boleh tidak? Itu konsepnya beda kan tuh. Boleh tidak Anda bohong di situ? Boleh nggak? Ya, kalau jujur salah, bohong salah itu di situ. Iya, Itu berarti tidak bisa menurut Muhammad, boleh nggak seorang suami membohongi istrinya supaya menjadi ridho istri, supaya keutuhan rumah tangga? Boleh nggak? Nggak cuma ridho aja, tidak ada untuk menambah bla 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 bla. Ya, berarti boleh nggak bohong? Ya berbohong untuk ridho yang baik, yang kata Ustadz Somad tadi. Iya, Ah, kalau jujur jangan- dia, sebentar. Kalau dia jujur, nanti dia minta cerai, nanti tidak dimasakin lagi, nanti Anda tidak lagi digosokin lagi bajumu. Makanya supaya membawa kebaikan, lebih baik Anda berbohong bahwasanya Anda tidak nikah lagi di sana. Berarti boleh tidak berbohong? Gini aja lah, aku ini belum ku jawab ya, tapi kita sama-sama jawab nanti mau. Oh, punya istri. Bang, ini video sudah begitu jelas. Anda mau apa? Nih, dengarkan. Kau udah punya istri belum? Itu Ustadz mana? Kita mengancam jiwanya orang. Dan yang ketiga, berbohong sama istri kalau kawin lagi. Nah, berbohong sama istri kalau kawin lagi. Gimana sih?
Begini, ikut dengar. Abang tadi ngomong aku dengar. Ini sekarang mulai pula abang kuak-kuak pula. Ya kan? Dengar lu, Ustadz ini. Nah, Ustadz ini kadang-kadang ada Ustadz dalam temanya tema-tema lelucon, biar jamaahnya ketawa. Tapi tidak sesungguhnya untuk itu sebenarnya. Saya tunjukkan dalilnya. Nggak, Saya balikan lagi kepada Anda. Anda nggak paham-paham. Udah dibilang boleh kok berbohong. Suami boleh membohongi istri gimana? Nih, kita bacakan hadisnya ya. Anda pikir saya ini Iya. berdusta atau bagaimana sih? Sungguh Anda ini nekat yang nyata loh. Nih, Kau tuh balik-balikkan, betul lah kata Ustadz sebelumnya aku yang ini. Ya. Kau balik-balikkan supaya kau perhatikan ya, perhatikan. Perhatikan nih, lihat nih. Ini hadisnya kelihatan ya. Nih, Kau dikatakan di baca sini. Arabnya kok memang kau jago. Kau Untuk baca Arabnya coba. apa? Toh artinya yang penting. Apa maksudmu yang nerjemahin ini salah? Kalau salah coba Enggak. terjemahan yang benar gimana? Itu kan enggak ada aku bilang salah. Aku Ya pengen udah, aja makanya saya kalau bacakan. Dari Ummu Kulsum, Ibn Uqbah, dan bin Abu dan seterusnya, Rasulullah bersabda, bukanlah termasuk berdusta orang yang mendamaikan pihak-pihak yang sedang bertikai. Orang yang berkata demi kebaikan. Dan perhatikan. Goblok. Dan orang yang membangkitkan atau meningkatkan kebaikan. Nih, salah satunya adalah perhatikan. Berbohong dalam hal. Nih, perhatikan. Nah, langsung ada kok. Itu ada di stop dari Ini musuh dengar nih. berbohong dah. Diperbolehkan. Perhatikan. Aduh, kalau Anda ngomong, saya ngomong, siapa yang mau didengar, Bang? Bang, kalau Anda ngomong, saya ngomong, terus yang mau didengar siapa? Ganti-gantian. Lihat nih. Rasulullah bersabda, perhatikan. Saya tidak pernah mendengar diperbolehkannya dusta diucapkan oleh manusia kecuali dalam 3 hal. Yaitu apa? Dusta di dalam peperangan, dusta untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai, dan yang ketiga nih, dusta suami terhadap istri atau istri terhadap suami untuk meraih kebahagiaan atau untuk menghindari keburukan. Contoh, Anda kawin lagi, boleh dalam agama Islam menambah istri, betul? Boleh nggak? Iya. Oke, sesuai dengan sunnah. Kalau Anda jujur, bayangkan. Anda sedang melaksanakan tugas pekerjaan di Bogor, Puncak. Di sana kan banyak tuh yang namanya kawin kontrak. Bahkan ada filmnya itu. Nikah, kawin kontrak itu ada filmnya itu. Nah, setelah Anda sampai di Puncak Bogor, biasanya orang-orang Arab yang ke situ, yang kawin kontrak dengan orang-orang di situ. Anda bertugas di sana selama 2 bulan. 2 bulan Anda tidak pulang ke rumah, tidak bertemu dengan istri. Nah, sebagai laki-laki Anda, ya kan, maka hasrat seksual Anda ini harus dilampiaskan. Maka sesuai dengan ajaran agama Islam, Anda boleh nambah istri di situ. Nah, setelah Anda nambah istri, saya kawinkan kamu dengan ini, dibayar tunai 10 juta selama 1 bulan. Baik. Setelah itu istri nelpon, bayangkan, istri gosok, cuci pakai mesin cuci yang kayu itu. Ya kan? Terus jebrek begitu kan, biar bersih, peres-peres. Udah keringatnya bercucuran sebesar jagung, mandiin anak, gosok, telepon. Halo papa. Sebentar, dengar. Halo papa. Iya mama. Aduh mama hari ini capek sekali papa. Anak bandel, ini cucian banyak. Kira-kira apakah Anda mau kasih tahu kalau Anda kawin lagi di situ? Mau jujur apa mau bohong? Tidak, aku bilang. Oke, berarti Bohong. boleh berbohong. Boleh berbohong demi apa? Supaya rumah tangga Anda tetap utuh, betul? Betul nggak? Iya, makanya saya bilang, betul kata Ustadz tadi.
boleh bohong dalam 3 lilo. Saya putari lagi sama kamu. Ustadz ini kalau ngomong nggak sembarang asal-asal ngomong. Nih, perhatikan. Gini. Satu, ketika perang. Kebalikannya. Kedua, kita mengancam jiwanya orang. Dan yang ketiga, berbohong sama istri kalau kawin lagi. Nah, boleh berbohong sama istri kalau Anda kawin lagi. Kalau Anda jujur, bayangkan kalau Anda jujur, nanti anak-anak di rumah itu dikasih minum baygon. Mari kita mandi bersama-sama. Repot nggak Anda? Kalau udah banyak kejadian begitu, suaminya lari, kawin lagi, akhirnya istrinya stres, anaknya diajak minum baygon. Makanya biar seperti itu, Anda lebih baik bohong. Apa yang mau dibantah? Apa mau sanggup Anda bantah situ? Aku juga nanya. Silakan. Boleh? Silakan. Nah, diam gue ya. Diam gue ya tapi ya. Diam sore tadi. Jadi Edis dibuatkanlah makanan sama istri. Edis tuh punya istri. Terus. Nah, rasanya ini asin. Terus. Asin kali. Terus. Tapi karena Edis menyayangi istri, ditanya istri, enak Bang Edis masakannya. Abang mau berbohong apa mau jujur? Jujur? Abang bilang asin. Iyalah. Nah, berarti kan abang kan udah jujur nih. Iya. Berarti kan abang nggak menyayangi istri. Kata siapa? Dia, konsepnya, Pak. Dengar, baik. Kalau menurut Anda, sebentar, saya tanggapi. Berarti menurut Anda, demi menghargai, dengar, biar saya jawab. Demi menghargai istri, Oke, Anda dimasakin istri, sereng, ya kan? Anda sudah lihat istri udah capek masak begitu kan, dihidangkan kepada Anda. Terus Anda makan, rasa garam, asin. Terus menurut ajaran Muhammad, Anda harus ini supaya tidak menyakiti hati istri. Anda bilang enak. Terus karena menurut Anda enak, berarti istri berpikir, berarti suami gue ini senangnya yang asin-asin. Berarti dia senang makanan gini. Besok diulangi lagi. Loh, ini sama, Papa. Kemarin ini sama persis dengan yang sebentar. Ini saya bikin rasanya sama persis dengan yang kemarin. Kemarin kamu bilang enak, dibikin lagi yang sama, asin-asin. Akhirnya pembuluh darahmu keras, sakit jantung. Gimana? Makanya kebohongan membawa malapetaka. Dengar, lebih baik jujur, pahit di awal. Dengar. Lebih baik jujur pahit di awal, manis pada akhirnya membawa kebaikan, ketimbang bohong manis tetapi membawa petaka. Akhirnya Anda dimasakin kayak begitu terus tiap hari, yang ada Anda sakit jantung. Itu yang dalam perkara tadi itu, berbohong biar berbohong untuk menyenangkan istri, bukan berbohong sesungguhnya. Mau? Iya, makanya besok diulangi lagi kayak begitu, dimasakin lagi yang asin terus. Aku sebenarnya kok jelek, tapi aku berbohong aja sama orang. Aku bilang aja kok ganteng, nah kayak gitu. Karena apa? Karena lagi kita berdua. Karena ganteng dan jelek itu relatif. Gimana? Loh, ganteng dan jelek itu relatif. Gimana? Ini masalah makanan. Anda bohong. Anda bilang makanannya enak. Dibikini lagi besoknya kayak begitu karena Anda bilang enak. Akhirnya apa? Akhirnya Anda makan yang sama seperti yang kemarin. Ya udahlah. Intinya saya mau sampaikan begini, Bro. Bang Arif, Bang, saya mau bilang begini. Yang namanya kebohongan atau kedustaan itu berasal dari iblis, betul? Betul nggak? Betul. Oke. Betul. Pertanyaan saya, kalau bohong diizinkan, dibolehkan, berarti
itu dari Tuhan atau dari iblis? Berat. Terus Ya sudah. Saya cuma mau bilang begini. Apa kata Tuhan Yesus? Jikalau iya, katakanlah iya. Jikalau tidak, katakanlah tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ingat, Al-Quran itu berkata dia datang membenarkan Injil. Al-Quran tidak pernah datang nyalah-nyalahin Injil. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 70 tadi, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, perkatakanlah perkataan yang benar sesuai dengan Injil itu. Suruh ngomong yang benar. Kalian tidak beriman kepada kitab itu, kalian malah beriman kepada kitab karangan ulama tadi, alangan hadis-hadis tadi. Saya tunjukkan satu ayat di dalam Al-Quran. Saya tunjukkan. kau kena dari bahasa kau itu. Suatu saat kau macam nggak pernah berbohong aja kau. Itulah dia. Sama bilang saya nggak pernah Seolah-olah berbohong. Saya tidak pernah bilang kalau saya tidak pernah berbohong. Saya tidak membenarkan kebohongan. Gimana sih? Nih, saya balikkan kamera saya. bohong nggak? Siapa bilang saya nggak pernah bohong? Masa kau pakai terjemahan. Kalau memang kau pintar, kalau memang kau Saya tahu tunjukkan, hadis, ya. tahu apa segala macam. Banyak kok. Apanya itu banyak. Saya tunjukkan ayatnya di dalam Quran. Sebentar, saya akan tunjukkan kepada Anda ayat di dalam Al-Quran ya. Baik, saya akan tunjukkan. Apa ada terjemahannya Baik. suami istri. Baik, Ya. baik. Nggak langsung kau Sekarang Anda baca coba. Sebentar, sekarang Anda baca. Nah, apa yang mau dibaca? Sesungguhnya Sesungguhnya yang mengada kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itulah pembohong. dor. Itu kan konsepnya beda. Perhatikan, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pembohong. Makanya saya bilang, menurut Quran Anda disuruh jangan berbohong, menurut hadis Anda boleh berbohong. Sebenarnya pesan saya itu singkat. Pesan saya itu begini, wahai saudara-saudaraku orang-orang Islam, kalian disuruh Quran untuk beriman kepada Injil. Kalian disuruh Quran beriman kepada Injil, bukan beriman kepada kitab hadis karangan ulama. Kalau kalian beriman kepada kitab hadis karangan ulama, kalian boleh berdusta. Gimana? Dan tiadalah kamu itu melainkan orang-orang yang nekat. Dan tiadalah kamu itu melainkan orang yang mengada-adakan sesuatu. Dan siapakah yang mengada-adakan sesuatu? Yaitu orang yang membuat yang tidak ada menjadi ada. Siapakah orang yang tidak membuat ada menjadi tidak ada? Siapakah orang yang membuat yang tidak ada menjadi ada? Yaitu mereka adalah tukang sulap dan tukang sihir. Anda tiada lain adalah tukang sulap dan tukang sihir, membuat yang tidak ada menjadi ada. Ya sudahlah, pesan saya Anda bertaubat ya. Kapan-kapan kita berjumpa lagi. Ini sudah mau jam 11 ya. Saya turunkan dulu. Dari awal percakapan, terlihat bagaimana arah diskusi tidak pernah benar-benar stabil. Topik tentang hakim, gosip, bahkan istilah-istilah yang tidak jelas konteksnya terus berubah tanpa arah yang pasti. Ini menunjukkan satu hal. Sejak awal, lawan diskusi tidak memiliki pijakan yang kuat untuk berdiri. Ia bereaksi, bukan berpikir. Namun ketika pembahasan mulai masuk ke inti, tentang kebenaran perkataan dan larangan berbohong, barulah terlihat kontras yang sangat tajam. Di satu sisi, semua sepakat bahwa manusia diperintahkan untuk berkata benar. Bahkan itu ditegaskan sendiri, harus berkata yang benar, bukan yang bohong. Tapi di sisi lain,
Ketika teks hadis dibuka, justru muncul pernyataan yang sangat problematis, bahwa kebohongan diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Bukan sekadar satu kondisi, tetapi bahkan disebutkan 3 kondisi yang jelas, dalam peperangan, dalam mendamaikan, dan dalam hubungan suami istri. Di titik ini, diskusi tidak lagi tentang tafsir. Ini tentang fakta teks yang dibacakan secara langsung. Yang menjadi masalah bukan hanya isi hadis itu, tetapi reaksi terhadapnya. Ketika ditanya secara sederhana, bolehkah berbohong? Jawaban yang muncul justru berputar-putar. Tidak tegas, tidak konsisten. Kadang mengatakan tidak boleh, kadang mencoba membatasi, kadang menyebut itu hanya konteks, kadang menyebut itu bukan maksud sebenarnya. Padahal teksnya sudah jelas dibacakan. Ini memperlihatkan satu hal yang sangat mendasar, bahwa ketika teks bertabrakan dengan hati nurani, yang dipertahankan bukan lagi teks, tetapi upaya untuk menyelamatkan posisi. Lalu masuk ke contoh konkret, hubungan suami dan istri. Disinilah logika diuji secara nyata. Jika memang kebohongan dibolehkan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, maka pertanyaannya menjadi sangat sederhana. Apakah kebohongan benar-benar menghasilkan kebaikan? Contoh makanan yang asin menjadi sangat relevan. Ketika seorang suami memilih berbohong demi menyenangkan hati istri, ia sebenarnya sedang menanam masalah jangka panjang. Karena kebohongan itu akan membentuk persepsi yang salah. Istri akan terus mengulang kesalahan yang sama, karena ia percaya itu benar. Artinya, kebohongan yang terlihat manis di awal justru membawa kerusakan yang lebih besar di kemudian hari. Ini membongkar satu mitos besar, bahwa kebohongan bisa menjadi alat kebaikan. Tidak, kebohongan mungkin menyenangkan sesaat, tapi ia merusak secara perlahan. Dan ketika contoh diperluas ke kasus yang lebih ekstrim, tentang suami yang menikah lagi lalu berbohong kepada istrinya, kontradiksi itu semakin tajam. Di satu sisi, tindakan itu dianggap sah. Di sisi lain, untuk menutupinya, digunakan kebohongan. Artinya, sebuah sistem yang mengizinkan tindakan tertentu, pada saat yang sama juga membutuhkan kebohongan untuk mempertahankannya. Di sini muncul pertanyaan yang tidak bisa dihindari. Jika sesuatu itu benar, mengapa harus ditutupi dengan kebohongan? Pertanyaan ini tidak pernah benar-benar dijawab. Sebaliknya, pembahasan mulai dialihkan, masuk ke contoh lain, masuk ke pembelaan, bahkan mencoba merelatifkan kebenaran dengan mengatakan bahwa baik dan buruk itu bisa subjektif. Ini adalah langkah klasik ketika argumen mulai menghilangkan pijakan. Namun pada akhirnya, satu hal tidak bisa ditutup-tutupi, bahwa di satu sisi kitab suci menyatakan dengan sangat tegas bahwa orang yang membuat kebohongan adalah mereka yang tidak beriman. Ini pernyataan yang keras, tidak abu-abu, tidak multitafsir, sangat jelas. Tapi di sisi lain, terdapat teks lain yang justru memberikan ruang untuk kebohongan dalam kondisi tertentu. Disinilah konflik itu mencapai puncaknya. Bukan lagi antara dua agama, tapi antara dua sumber dalam sistem yang sama. Dan ketika ini disorot, respons yang muncul bukan klarifikasi yang kuat, tetapi penolakan, pengalihan, bahkan serangan balik yang tidak relevan. Ini semakin menegaskan bahwa masalahnya bukan pada pertanyaan, tetapi pada ketidaksiapan menghadapi konsekuensi dari jawaban itu sendiri. Pada akhirnya, diskusi ini membawa kita pada satu kesimpulan yang sangat sederhana, tapi tidak nyaman. Kebenaran tidak perlu dibela dengan kebohongan. Kebenaran tidak perlu diselamatkan dengan pengalihan. Dan kebenaran tidak akan bertabrakan dengan dirinya sendiri. Jika di satu sisi kita diperintahkan untuk selalu berkata benar, namun di sisi lain diberi ruang untuk berbohong, maka yang harus dipertanyakan bukan lagi orang lain, tetapi konsistensi dari sistem itu sendiri. Karena pada akhirnya pilihannya sederhana. Apakah kita berdiri di atas kebenaran yang lurus, atau kita mencoba menyesuaikan kebenaran agar sesuai dengan kondisi? Dan jika kebenaran sudah harus disesuaikan, maka itu bukan lagi kebenaran. Itu hanya pembenaran.